Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anamgo. Selamat datang kembali di channel Edukasimu, channel yang akan memberikan Anda berbagai pengetahuan dan wawasan yang menarik. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai 4 negara yang hancur karena tingginya kasus korupsi. Apa saja negara-negara tersebut dan bagaimana korupsi bisa merusak kekayaan dan kesejahteraan mereka. Mari kita simak bersama di segmen Edukasimu. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan umum. Korupsi bisa terjadi di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya, hukum, dan lain-lain. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menggerogoti moral dan integritas bangsa. Korupsi bisa menimbulkan ketidakadilan, kemiskinan, ketimpangan, konflik, kriminalitas, dan bahkan kehancuran suatu negara. Menurut data dari Transparency International atau TI, yang merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi, Indonesia berada di peringkat kelima negara terkorup di Asia Tenggara dengan indeks persepsi korupsi atau IPK sebesar 38 pada tahun 2021. IPK atau Indeks Persepsi Korupsi adalah skala yang mengukur tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi di sektor publik suatu negara. Skala ini berkisar dari 0 yang berarti sangat korup hingga 100 yang berarti sangat bersih. Indonesia masih berada di bawah Singapura dengan IPK 85, Brunei Darussalam 60, Malaysia 51, dan Thailand 39. Indonesia harus belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah hancur karena korupsi. Berikut ini adalah 4 contoh negara yang dulunya kaya raya namun kini miskin karena korupsi. Negara yang pertama yakni negara Somalia. Somalia adalah sebuah negara yang terletak di benua Afrika. Somalia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium, tembaga, emas, besi, dan hewan ternak. Somalia juga memiliki lokasi strategis di jalur perdagangan internasional antara Afrika, Asia, dan Eropa. Namun, Somalia kini menjadi negara terkorup di dunia dengan indeks persepsi korupsi yakni 12 pada tahun 2021. Somalia juga menjadi negara paling miskin, berbahaya, dan tidak sehat di dunia. Negara Somalia juga mengalami perang saudara sejak tahun 1991 yang mengakibatkan runtuhnya pemerintahan pusat dan terpecahnya negara menjadi beberapa wilayah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata. Somalia juga diteror oleh bajak laut yang merampok kapal-kapal asing di perairannya. Salah satu penyebab utama hancurnya Somalia adalah korupsi yang merajalela di semua lini pemerintahan dan masyarakat. Pejabat-pejabat negara Somalia memperkaya diri mereka sendiri dengan menggelapkan uang negara, termasuk bantuan internasional yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat Somalia hidup dalam kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan ketakutan. Negara yang kedua yakni Afghanistan. Sebuah negara yang terletak di Asia Selatan. Afghanistan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah seperti emas, tembaga, besi, kobalt, litium, uranium, gas alam, minyak bumi, batu permata, dan marmer. Afghanistan juga memiliki posisi geografis yang penting sebagai jembatan antara Asia Tengah dan Asia Selatan. Namun, Afghanistan kini menjadi salah satu negara terkorup di dunia dengan indeks persepsi korupsi 19 pada tahun 2021. Afghanistan juga menjadi salah satu negara termiskin dan tersengketa di dunia. Afghanistan juga telah mengalami perang berkepanjangan sejak tahun 1979 yang melibatkan berbagai pihak seperti Uni Soviet, Amerika, Taliban, Al-Qaeda, ISIS, dan kelompok-kelompok lokal lainnya. Afghanistan juga menghadapi masalah narkoba, terorisme, hak asasi manusia, dan pengungsi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi Afghanistan adalah korupsi yang merata di semua tingkat pemerintahan dan masyarakat. Pejabat-pejabat negara menyalahgunakan wewenang dan jabatan mereka untuk memperoleh suap,
sogokan, komisi, dan fasilitas dari pihak-pihak yang berkepentingan. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Karena hal tersebut, rakyat Afghanistan menderita akibat ketidakadilan, kekerasan, pengangguran, dan keterbelakangan. Negara yang ketiga yakni Venezuela. Venezuela adalah sebuah negara yang terletak di Amerika Selatan. Venezuela memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia dengan lebih dari 300 miliar barel. Venezuela juga memiliki sumber daya alam lainnya seperti gas alam, batu bara, emas, besi, bauksit, dan berlian. Venezuela juga memiliki keanekaragaman hayati dan budaya yang kaya. Namun, Venezuela kini menjadi salah satu negara terkorup di dunia dengan indeks persepsi korupsi 15 pada tahun 2021. Venezuela juga menjadi salah satu negara yang terguncang, terisolasi, dan terpuruk di dunia. Venezuela mengalami krisis politik, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan sejak tahun 2013 yang dipicu oleh kebijakan-kebijakan kontroversial dari pemerintah Presiden Nicolas Maduro. Venezuela juga menghadapi sanksi-sanksi internasional, hiperinflasi, kelangkaan barang-barang pokok, protes-protes massal, dan migrasi besar-besaran. Salah satu akar masalah krisis Venezuela adalah korupsi yang endemik di semua sektor pemerintahan dan masyarakat. Pejabat-pejabat negara menikmati kekayaan dan kemewahan dengan mengeksploitasi sumber daya alam negara tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan subsidi malah disalahgunakan untuk membiayai politik propaganda media, militerisasi, dan korupsi lainnya. Rakyat Venezuela mengalami kesengsaraan akibat kemelaratan, kelaparan, penyakit, dan ketidakamanan. Negara yang keempat yakni Zimbabwe. Zimbabwe adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Selatan. Zimbabwe memiliki sumber daya alam yang beragam, seperti emas, platinum, berlian, nikel, tembaga, batu bara, besi, kromit, kobalt, vanadium, timah hitam, ases, kayu keras, dan tanah subur. Zimbabwe juga memiliki potensi pertanian yang besar dengan berbagai komoditas ekspor seperti tembakau, gandum, jagung, tebu, kopi, teh, dan bunga. Zimbabwe juga memiliki keindahan alam dan kebudayaan yang menarik, seperti air terjun Victoria dan Taman Nasional Hwange, situs warisan dunia Great Zimbabwe, dan seni batu sona. Namun, Zimbabwe kini menjadi salah satu negara terkorup di dunia dengan indeks persepsi korupsi 24 pada tahun 2021. Zimbabwe telah menjadi salah satu negara terpuruk, terisolasi, dan terbelakang di dunia. Zimbabwe mengalami krisis politik, ekonomi, sosial, dan kemanusiaan sejak tahun 2000 yang dipicu oleh kebijakan-kebijakan otoriter dari pemerintahan Presiden Robert Mugabe. Zimbabwe juga menghadapi sanksi-sanksi internasional, hiperinflasi, kelangkaan uang tunai, protes-protes massal, dan migrasi besar-besaran. Salah satu penyebab utama kejatuhan Zimbabwe adalah korupsi yang merajalela di semua lapisan pemerintahan dan masyarakat. Pejabat-pejabat negara menyalahgunakan kekuasaan dan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dengan mencuri uang negara, tanah, sumber daya alam, dan hak-hak rakyat. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat malah disia-siakan untuk membiayai gaya hidup mewah, kampanye politik, militerisasi, dan korupsi lainnya. Rakyat Zimbabwe menderita akibat kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan ketidakamanan. Itulah 4 negara yang hancur karena tingginya kasus korupsi. Dari contoh-contoh tersebut, kita bisa belajar bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi dengan segala cara. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara material, tetapi juga merusak nilai-nilai moral dan integritas bangsa. Korupsi bisa menghambat pembangunan dan kemajuan suatu negara.
korupsi juga bisa mengancam kedaulatan dan kemerdekaan suatu negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia harus bersama-sama berkomitmen untuk melawan korupsi di semua bidang kehidupan. Kita harus menjaga sikap jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing. Kita harus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum dan masyarakat sipil. Kita harus menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sekian dulu video dari kami. Apabila terdapat kelebihan dari video ini, sesungguhnya itu datangnya dari Tuhan. Dan apabila ada kekurangan, sesungguhnya itu datang dari kami sendiri. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus dukung channel kami dengan like, subscribe, dan komen. Sekian dulu dari saya Ranunggo. Dan ingatlah untuk selalu tetap penasaran dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.